Dua tangan kalau mau besar. Nadi, kalau tahu caranya pukul denyut nadi. Oke. Pegang arteria Radialis. ya. Kemudian menggunakan jam tangan diukur sampai dengan 1 menit. Tidak boleh per 15 detik kali 4 loh ya. Karena dia ada gangguan vaskuler. Ya. Oke. Bisa dipegang. Oke. Enaknya pakai jarum. Pakai jarum kamu starting jarumnya ini di antara. Yuk. Kau kasih. 1, 2, 3. Yuk itu. Ya. Stop. Berapa? 66. Denyut nadi istirahatnya ada 50. Adalah 116 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 58 mmHg. Tekanan jantung adalah 65. Oke, nggak jauh beda ya. Darah diastolik adalah palpasi 6. satu oksigen 90. Oke, ya, aman. Pukul dan kali 200 dari 120. Dia denyut nadi istirahatnya adalah berapa tadi? 66. Ini adalah denyut nadi istirahat. Jadi pada saat dia 10. ya, kalau dia turun dari ini hati-hati turun misalnya dari 59. Oke, segera kasih apa? Pakai treadmill indoor. Tapi kalau nggak punya treadmill outdoor, Anda boleh walking training di lapangan, ya kan? Boleh di lapangan, boleh di mana? Pokoknya boleh, mau di gedung olahraga boleh. At least permukaan, bentar. Kalau outdoor permukaan jalan itu harus rata. Jangan sampai berbahaya bagi pasien, misalnya berkerikil, ya kan, banyak bebatuan dan jalannya becek dan sebagainya. No, nggak boleh. Ya, at least ya yang dia rata. Kemudian pasien harus pakai kaos kaki, harus pakai sepatu. Even dia pakai treadmill pun harus menggunakan kaos kaki dan sepatu. Nggak boleh nyeker. Nggak boleh pakai sandal jepit. Ya, semua harus comfort. Kita menghindari adanya injury atau trauma pada kulit. Ngerti ya? Ini nggak ada ulcer. Lah kalau pasiennya ada ulcer bu, ada gangren. Seperti pasien saya ada gangren. What can we do? Kan nggak mungkin suruh jalan kalau dia gangren. Semakin dia berjalan, kalau dia ada gangren ya, berjalan. Jadi kan distribusi berat badannya hanya pada salah satu sisi tuh. Justru itu akan terjadi gesekan atau mekanik yang sangat kuat di situ. Justru akan trauma. Maka nggak boleh. Kalau ada gangren nggak boleh, karena di situ bagian tertentu, di sini nggak ada gangren. Akhirnya tapakan kakinya ada di sini. Selalu jalan terus. Ya di situ kan terjadi trauma akhirnya. Malah ulkusnya semakin banyak. Jadi ngapain bu? Static bicycle is the best choice. Pelitian mengatakan the second choice with ulcer is ini. Ini juga bisa untuk meningkatkan vascularisasi, tetapi efeknya memang tidak sebesar pada saat dia walking. Ya, at least bisa. Ya. Oke, kalau punya ini harus selalu terpasang ya, karena ini sebagai kontrol. Kalau dia terjatuh, ini treatment akan berhenti secara otomatis. Ya. Oke. Ini adalah sensor untuk denyut nadi. Oke. Pastikan pasiennya dalam keadaan tidak pusing, tidak mual.
Ya, oke, pelan-pelan. Oke, kita mulai ya. Mulai berjalan. Langkahnya agak panjang. Naikkan pelan-pelan. Speednya naik pelan-pelan. Kita kan punya waktu 10 menit ya untuk warming up sampai dia mencapai 3,0 km per hour. Ya, mencapai 3 km. Pelan-pelan dulu. Pasiennya merasakan comfort dengan treadmill ini, durasinya seperti ini, tidak ada nyeri. 2 menit kita kontrol ya. Speednya kurang ini, langkahmu. Nah, length sense-nya kurang panjang. Jadi kamu nanti menggendong kalau stepnya tadi. Ya, sampai dengan 3,0 10 menit selesai. Oke, ini ada timernya ya. Setelah 10 menit baru kita cek denyut tadi. Kalau 10 menit pada warming up sudah mencapai 94 ya sudah, no, kita nggak bisa continue. Ya, biasanya seperti itu. Di awal exercise menggeh-menggeh, belum apa-apa dunianya udah naik, karena belum terjadi adaptasi kardiovaskuler. Sama kan kayak kalian, kalau nggak pernah olahraga, suruh lari aja, terus menggeh-menggeh lah. Iya. Duk. Tapi kalau udah terbiasa, nggak apa-apa kan? Ya, mulai dia naik. Lalu ditanya, apakah pusing? Ada mual? Bayangannya seperti kabur? Enggak. Oke. Adakah nyeri tungkainya? Ada perasaan nyeri seperti tusuk-tusuk atau tidak? Pegel? Ya, dia normal, aman. Coba orang dengan oklusi, Sakit. ya. Sorry. Oke, selalu pantau SO2 tetap. Oke, di pause dulu, selalu langsung pasang tensi. Ya, kalau punya tensi yang digital biar cepat langsung pasang semuanya 10 menit. Jangan kelamaan. Jangan suruh resting dulu. Oke, langsung pasang set ketemu berapa. Masih aman. Ya. Kalau dia restingnya terlalu lama, denyut jantungnya semakin dia melemah. Akhirnya nggak valid lagi. Ya, kalau enggak, Anda bisa menggunakan pasien itu suruh memakai jam tangan yang ada deteksi denyut. Ya, kan ada yang merek Xiaomi, ya kan? Itu kan ada, yang iPhone juga ada ya, iPhone Watch. Kalau saya pakai Autograph biasanya. Kalau Autograph memang khusus untuk olahraga. Ya, baru masuk ke inti. Ya, inti itu harus 15 menit. Nah, ini speed harus mencapai di atas 3,0. Ya, 3,0 sampai dengan 4,0, tapi bertahap. Ya, makanya kalau di sini kan 15 menit, biasanya saya selalu pantau 5 menit saya pantau. Kalau dia pakai Autograph enak sekali. Di sini udah berapa? Ini mau dekat ya. Ini 81 sudah. Ini korong. Ya. Kalau di sini kita misalnya udah bisa ya ngomong saya naikkan. Oke, 3,3. Di sini udah 93 nih. Padahal pasien itu 64 tahun. 94 kan itu tadi? Iya. 60%-nya. Wah, ini udah 94. 75 sekarang. Udah pasang ini di sini. Lalu 82 langsung. Bos.
85. Nah, ini sudah mulai naik ini ya 3,5 sampai 40 udah mulai naik. Udah mulai 94 Bu, udah 98. Oke, turun ya, turun. Kalau sudah 96, 98 turunkan intensitasnya. Di bawah 3,0 nggak apa-apa. Berarti ini jantung belum beradaptasi. Tanya pasien, pusing nggak? Pusing. Ya udah stop. Pusing nggak? Enggak. Masih oke? Oke. Ada nyeri nggak tungketnya? Enggak. Nggak apa-apa. Ya. Tapi tadi kan kita naikkan ya, speednya 3,5. Speed 3,5. Tetapi dia HT-nya sudah mencapai 98. Kan nggak boleh. Berarti kita turunkan speed. Walaupun olahraganya tetap berlangsung. Nggak apa-apa. Yang penting dia denyut nadinya jangan mencapai 94. Gitu ya. Ini kan bertahap. Ini pemulaan. Nanti tahap kedua, tahap ketiga nambah adaptasi. Ngerti ya? Ya. Kemudian cooling down 50. Itu ya. Kalau cooling down, saya langsung cooling down ya. Setelah 5 menit evaluasi, cooling down. Cooling down itu speednya harus di bawah 2,6. Pelan aja. Ya, hanya untuk cooling down itu ya untuk menurunkan kerja dari jantung. Ya. 5 menit selesai, pasien duduk, kita cek semuanya, tensinya, kemudian SpO2 dan juga denyut nadinya tidak boleh keluar dari range. Range-nya dia tadi 66 sampai 80, misalnya ini pasien 64 tahun. Ya, karena denyut nadi pada saat dia istirahat 66. 40%-nya 80. Jadi dia tidak boleh turun dari 66. Oke? Ada pertanyaan? Insyaallah boleh. Cara memberikan treatment pada treadmill atau walking yang lain boleh. Ya. Indoor, outdoor, it's okay.